Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Saya untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, tolong untuk dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa dulu. Silakan. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi juga untuk kalian semuanya yang pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Rizal mau ngecek absensi kalian atau daftar hadir kalian ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Terus kenapa Risi? Sakit. Terus siapa lagi? Catur kenapa? Sakit. Oke, hari ini yang nggak masuk. Ada lagi nggak? Ada. Loh, masih ada siapa? Nelly kenapa? Hah? Tanpa keterangan? Nggak ada yang dikasih kabar ya? Kita doakan untuk teman kalian yang hari ini tidak bisa masuk. Mudah-mudahan besok bisa segera kembali mengikuti pelajaran bersama kalian ya. Dan untuk teman kalian yang Nelly tidak ada kabar atau mungkin tidak menghubungi kalian, dan akan Bapak coba nanti untuk menghubungi Nelly. Selamat pagi. Pagi. SMA Kampus Jaya. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. SMA Kampus Jaya. Minggu kemarin materi kalian apa? Kebugaran jasmani. Itu ada keterkaitan dengan materi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Materi PMS, kalian akan saya ajak Pak Rizal untuk peduli terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian nanti dapat menjelaskan, bisa menganalisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Kemudian kalian nanti juga akan memaparkan atau kalian akan mempresentasikan di depan, bisa menciptakan produk dalam bentuk poster. Modal pembelajarannya adalah PJBL atau project. Manfaatnya apa saja mempelajari penyakit menular seksual ini bagi kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama, kalian bisa lebih hati-hati ketika nanti kalian memilih teman, akan memilih lingkungan. Jadi nanti dibuka juga buku paketnya itu. Penilaian kalian nanti mulai sikap disiplin. Ada juga penilaian untuk melaksanakan tugas. Apakah kalian ketika nanti saya berikan tugas mengerjakan atau tidak. Penilaian kerjasama, nanti kalian diskusi per kelompok. Bisa nggak kalian satu kelompok itu untuk bekerja sama. Kemudian ada percaya diri ketika nanti berani di depan mempresentasikan, menyampaikan. Penilaian pengetahuan, di akhir Pak Rizal akan memberikan evaluasi berupa pengetahuan yang akan kalian kerjakan. Dan juga nanti ada penilaian praktek atau keterampilan dalam bentuk poster yang akan kalian buat, mulai dari tema, isi. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk materi PPT dan juga video. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya yang bertanya. Apakah penyakit kelamin itu bisa menular tanpa hubungan seksual? Yang bisa jawab coba angkat tangan. Oh ya, silakan Rin. Berdiri. Nah, yuk disampaikan. Bisa melalui juga atau tanpa hubungan badan seperti berbagi alat suntik, jarum, ataupun melalui transfusi darah. Pak Rizal akan membagi menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian kumpul per kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok akan saya bagi LKPD. Kelompok 4. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 1. Kalian nanti cara mengisi LKPD, petunjuk pembelajarannya, setelah kalian membaca buku paket dan menyaksikan video, nanti kalian diskusi dengan kelompok masing-masing, apa saja dampak PMS khususnya di kalangan pelajar. Ya, baik diri kalian sendiri, keluarga, dan di masyarakat. Apa itu PMS? PMS adalah penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya bisa melalui satu tadi darah, melalui sperma atau cairan vagina, atau cairan tubuh lainnya. Penyakit ini dapat melumpuhkan semua kemampuan daya tahan tubuh terhadap berbagai bakteri, katakanlah dengan orang yang sudah positif terkena HIV atau AIDS ini.
begitu sentuhan, apakah ini bisa menular? Tidak, kecuali kalau memang orang yang positif terinfeksi HIV atau AIDS itu ada luka dan kalian punya luka. Nah, berarti kalau luka sama luka kalian secara tidak langsung bersentuhan, baru di situ bisa terjadi penularan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, melalui transfusi darah yang terinfeksi, kemudian pembuatan tato di badan, tindik, atau penggunaan narkoba. Nah, ini jenis, gejala, dan diagnosis penyakit menular seksual atau PMS. Jenisnya yang pertama yaitu sifilis. Ini adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Kemudian gejalanya munculnya luka pada alat kelamin. Kemudian diagnosisnya melakukan tes darah jika gejala yang muncul sulit dipahami. Kemudian dampaknya apabila seseorang ini terinfeksi atau positif. Yang pertama, muncul rasa bersalah, sedih, kemudian menyesal, malu, kesepian, tidak punya bantuan, bingung, stres, benci pada diri sendiri, benci pada orang lain. Maka dari itu Pak Rizal pesan sama kalian, ya, mengingatkan kalian sebenarnya yang harus kita musuhi itu bukan orangnya ya, orang yang terjangkit, tetapi yang kita musuhi apa? Penyakitnya. Jadi orangnya itu butuh diberikan support atau semangat. Nah, ini cara pencegahannya sekarang. Tidak mengunjungi tempat maksiat dan tempat prostitusi. Tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Mencari lingkungan bergaul yang baik dan kondusif. Berteman dengan siapa saja harus hati-hati dan lingkungan pengaruhnya sangat besar. Nah, kesimpulannya, PMS adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain saat berhubungan badan. Silakan buku paket kalian dibuka halaman 199. Ini nanti sebagai pendamping atau yang akan kalian gunakan untuk mengisi LKPD. Kalian amati di video itu. Terus setelah kalian amati dan kalian lihat di video itu, nanti diingat dan kemudian diisikan di LKPD-nya. Nah, sudah ya Pak Rizal putarkan ya. dengan cara 1. Tidak melakukan seks bebas, 2. Tidak menggunakan jarum suntik bergantian, dan yang ketiga, terpenting adalah tetap menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Ayo, sayangi dirimu, sayangi masa depanmu untuk generasi muda yang lebih sehat. Pak Rizal ingin memberikan kesempatan kalian untuk memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan dari video yang sudah Pak Rizal putar. Silahkan angkat tangan yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, mungkin ada? Angkat tangan. Oh ya, An. Menurut saya video tadi mengajarkan kita agar cara menjaga diri dari diri sendiri khususnya dan juga orang lain dari bahaya penyakit menular seksual atau PMS. Dari bahayanya ternyata sangat mengerikan dan juga membuka wawasan kita secara luas tentang perilaku atau gaya hidup yang terjadi dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian untuk Rehan sangat bagus sekali ya. Itu membuka wawasan kalian menjaga diri sendiri, kemudian keluarga dan juga masyarakat. Project yaitu adalah kertas poster tadi. Nah, silakan diambil dari masing-masing kelompok kertasnya. Jangan lupa nanti di kelompok itu dibagi tugasnya. Jadi ada nanti yang bertugas menggambar, ada yang bertugas presentasi. Kemudian nanti jangan lupa ada juga yang bertugas untuk mengisi LKPD. Untuk membuat poster itu berapa menit ya? 20 menit cukup?
Cukup ya? 20 menit. Nanti kalau 20 menit belum cukup saya tambah menjadi 30 menit. Nah, Pak Rizal sambil melihat, ya, sambil ngamati, nanti Pak Rizal melakukan penilaian. Ayo sambil kalian isi itu. Sing LKPD ini disandingkan dengan buku paket nih. Buku paket dibuka halaman di 1999 bukaan. Nah, materi ini kan PMS. Nah, silahkan diisi di LKPD ini. Jolali ditulisi nama kelompok. Ayo, udah dikasih dan dilanjutkan gambarnya. Ayo Dang, kerjasama. Yuk. Ini diisi loh LKPD-nya. Yang jelas tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cegah HIV dengan link A, B, C, D, E. A. Absen, tidak berhubungan seksual jauh dari pasangan. B. Be faithful atau setia, tidak gonta-ganti pasangan. C. Kondom, memakai kondom saat melakukan hubungan. D. Drug, tidak mengonsumsi narkoba. E. Education, aktif mencari informasi yang benar. Setelah melihat poster dari kelompok 4, kami dari kelompok 1 memberi tanggapan menurut saya kurang tepat untuk memilih tema poster karena itu mungkin salah satu pencegahan PMS buat orang yang sudah menikah atau keluarga. Seharusnya bisa memilih tema poster yang lain, misal untuk sesuai kita pelajar. Demikian tanggapan kami dari kelompok 1. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. HIV ada di sekitar kita. HIV dapat menular melalui hubungan seksual, jarum suntik, transfusi darah, ibu hamil terinfeksi ke bayinya. HIV tidak dapat menular melalui bersentuhan, pelukan dan ciuman, alat makan, toilet, keringat, gigitan serangga. Kami dari kelompok 3 memberi tanggapan atau lebih tepatnya pertanyaan tema poster yang dipilih gabungan gambar pita merah. Pelan-pelan. Dan pertanyaannya kenapa harus kita warna merah? Mungkin kelompok 3 bisa menjelaskan atau mungkin juga tanggal berapa diperingati sebagai hari anti HIV atau AIDS dunia. Demikian tanggapan kami dari kelompok 3. Kelompok 2, terima kasih. Tadi tanggapan dari kelompok 2 terkait dari kelompok 3 hasil poster atau tema poster yang diambil. Ini siapa tahu nanti kalian ada yang bisa menjawab. Kelompok 2 kenapa kok mengambil pita dan kenapa harus warna merah, kemudian peringatan hari anti AIDS ya. Tak coba membantu menjawab kalau nggak ada yang menjawab biar kalian paham. Setiap tanggal berapa? 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Ini sebagai bentuk atau wujud kita solidaritas kita kepada orang
orang lain atau orang yang mempunyai positif atau HIV/AIDS itu. Memberikan support dan semangat. Pak Rizal sangat mengapresiasi hasil karya kalian dan kalian berani mempresentasikan di depan dan juga memberi tanggapan. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian. Lembar evaluasi pengetahuan, kalian akan mengerjakan satu orang satu, soalnya hanya 2. Jadi waktunya cukup ya nanti 5 menit untuk mengerjakan ini. Cukup, yuk mulai dikerjakan. Semuanya sudah ngumpulkan nih, jadi nanti mulai dari LKPD yang kelompok dan juga LKPD individu yang pengetahuan, bisa mengetahui penyebabnya apa dari PMS itu. Kemudian yang kedua apa? Kalian bisa melakukan perlindungan di diri agar terhindar dari PMS ya. Bagaimana cara melindungi diri supaya terhindar dari PMS. Kemudian kalian juga bisa paling enggak sudah tahu lah melakukan bagaimana pencegahan. Iya sih caranya pencegahan supaya tidak terinfeksi atau terkena dari PMS itu. Yang terakhir, yang keempat adalah penanggulangan untuk diri kalian sendiri. Yang pertama, yang kedua untuk keluarga. Yang ketiga untuk masyarakat. Jadi kesimpulannya dari materi pembelajaran kita hari ini, kalian bisa menjaga diri kalian baik-baik. Pak Rizal selalu berpesan kepada kalian, walaupun kalian nanti sudah tidak sekolah di sini, setelah lulus sekolah kalian sudah kelas 3, hati-hati memilih teman nanti di lingkungan yang baru. Pertemuan minggu depan materi kita adalah lompat jangkit ya. Sebelum kita akhiri ya untuk pembelajaran pada hari ini, saya ingin ketua kelas untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Setelah ini nanti kalian kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kembali ke kelas.